Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anak kelas 3 yang berbahagia, alhamdulillah ya, pada pagi hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk belajar. Walaupun suasananya belajar itu di rumah masing-masing dengan online alias BDR gitu loh. Tapi insya Allah itu tidak akan mengurangi kekhusyuan, kekhidmatan kita dalam belajar. Mudah-mudahan pengorbanan pulsanya kita, pengorbanan waktu kita, pengorbanan perasaan kita semuanya itu semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dari segala-galanya. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat ma'assalam mari kita curahkan kepada nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi panutan dalam kehidupan kita. Dia adalah nabi kita. Maka sebagai rasa cinta kita kepada nabi kita, mari bersama-sama kita berselawat kepada beliau dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar pembelajaran ini berjalan dengan baik, penuh dengan keberkahan, tidak dipegat. Kalau pegang itu, kalau bahasa Indonesia itu tidak dipotong, tidak diputus oleh Allah pekerjaan kita ini. Mari kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita sudah buka dengan basmalah, maka untuk lebih agar kita ini lebih fokus belajarnya, lebih khusyuk hati kita, lebih jernih pemikiran kita, dan Allah berikan kemudahan kita belajar, Allah berikan kemudahan kita dalam memahami pelajaran. Maka mari kita berdoa, karena doa itu adalah senjata untuk kita. Untuk itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah memberikan kita kesehatan, keselamatan, dan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Baik anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ke acara selanjutnya atau materi selanjutnya, yaitu materi inti. Namun sebelum ke materi inti, Pak Guru ini akan menyapa kalian nih. Kaifa haluk? Awak bahasa Arab ceritanya udah. Ken kabarnya deh, ngor bahasa Bali. Bagaimana kabarnya? Oh gitu, gimana kabarnya? Ya, semoga Pak Guru temui kalian itu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dimurahkan rezekinya, ya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari segala mara bahaya, dan tentunya adalah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan semangat dan kekuatan dalam belajar. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang berbahagia, pada hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Tapi bagaimanapun sebelum kita belajar bahasa Indonesia, kita harus tetap
mengkhusyukkan hati kita, menjernihkan pemikiran kita, supaya ketika ada rasa yang kurang pantas di hati kita, rasa gelisah di jiwa kita, Allah bersihkan dengan kita murojaah hafalan surat-surat pendek. Untuk itu, marilah kita bersama-sama murojaah hafalan surat-surat pendek dengan khusyuk dan baik. Dan tentu surat-surat yang akan kita baca adalah surat Al-Lahab ayat 1 sampai dengan seterusnya. Kita mulai dari sekarang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa mar'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga dengan kita membaca Al-Quran ini Allah lipat gandakan kebaikan untuk kita. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar salat subuh kalian? Semoga saja salat subuh kalian tidak bolong alias keles alias kesiangan gitu loh. Karena sholat ini sangat penting. Karena ketika kita sedang sholat, ketika kita akan sholat, sebelum kita bangun sholat, kan kita tidur nih, ya kan? Ketika kita tidurnya itu, setan itu sudah mulai mengikat kepala kita dengan 3 ikatan yang sangat kuat sekali katanya itu. Ikatan sebelah kanan, ikatan di tengah, ikatan di sebelah kiri kita diikat oleh setan dengan ikatan yang sangat kuat. Dan setiap ikatannya itu ada rayuannya. Tahu rayuannya enggak? Tahu rayuannya enggak? Mau tahu? Ini rayuannya. Tidurlah. 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 Tidurlah sayangku. Waktumu masih panjang. Tidur. 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 Sehingga orang yang gak punya niat kuat dalam hatinya, dia akan tertidur. Tapi ketika seseorang itu punya kekuatan, niat yang mantap, maka dia bisa melawan godaan setan itu. Dengan apa? Ini kuncinya sekarang. Lawanlah godaan setan itu dengan 3 cara. Yang pertama, lawan dia dengan berdoa ketika baru bangun. Apa doanya bangun tidur? Apa? Ya bagus. Yaitu alhamdulillahirabbil alamin ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ketika itu sudah kita baca, maka ikatan di sebelah kanan ini lepas dia. Maka tubuh kita mulai gak sehat, udah hilang ngantuk-ngantuknya. Lalu setelah kita baca doa, kemudian kita bangkit dan berwudu. Maka setelah kita berwudu, maka putus ikatan yang di tengah. Makin mantap jiwa kita. Setelah kita berwudu, kemudian kita lanjutkan dengan sholat.
maka putuslah ikatan yang ketiga. Ketika itu sudah kita lakukan, maka di pagi harinya kita termasuk orang-orang bahagia dan beruntung. Mau beruntung nggak? Bangun sholat subuh. Tetapi kalau kita tidak bangun dan mengikuti rayuan setan, ini yang menyedihkan. Kita termasuk orang yang malas, orang yang susah, orang yang gelisah, sakit hati, matanya merah karena kesiangan bangunnya. Astagfirullah. Maka ketika kita bangun terlambat, segera beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Istighfar ya. Insyaallah kita tidak akan mengulangi lagi. Mudah-mudahan kedepannya kita semua bisa istiqomah untuk melaksanakan sholat subuh. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kini saatnya kita ke pelajaran inti, yaitu pelajaran bahasa Indonesia supaya bagus bahasa kita. Maka dalam hal ini kita akan mulai materi bahasa Indonesia dengan makanan dan kesehatan. Disimak, Pak Guru akan bacakan. Kalian simak dengan baik dan fokus ya. Pagi ini anak-anak MI Al-Hidayah Candi Kuning bermain tarik tambang. Mereka dibagi menjadi dua kelompok. Berapa anak? Dibagi dua kelompok. Kelompok pertama terdiri atas Azka, Dafa, dan Andra. Sedangkan kelompok kedua terdiri atas Raihan, Irwan, dan Budi. Semua senang sekali. Tiba-tiba terdengar suara Azka yang terjatuh. Azka anak yang kuat di antara mereka. Pada setiap perlombaan Azka selalu menang. Mereka pun membantu Azka berdiri dan menghiburnya. Ternyata pagi ini Azka lupa sarapan sehingga badannya terasa lemas. Bangun kesiangan dan terburu-buru berangkat ke sekolah. Untuk menjadi kuat kita harus banyak berlatih dan makan yang cukup. Terlalu banyak makannya Nanti menjadi malas, ngantuk. Anak-anak yang berbahagia, sekarang silahkan kalian jawab pertanyaan di atas dengan teks yang kamu baca tadi, itu yang Pak Guru bacakan tadi. Ya. Apa yang sedang dilakukan oleh anak-anak MI Al-Hidayah Candi Kuning? Mengapa Azka mengadu kesakitan? Yang ketiga, apa yang dilakukan teman-teman Azka saat Azka kesakitan? Dan yang keempat, apakah kamu sarapan sebelum berangkat sekolah? Dan yang kelima, jika kamu menjawab tidak, tuliskan alasannya. Keenam, jika kamu menjawabnya iya, tuliskan yang kamu makan saat sarapan. Itu ada 6 pertanyaan. Silakan dijawab dengan baik dan benar. Oke, selanjutnya yaitu kita akan lanjutkan dengan cara menulis halus. Yang penting cara menulis halus. Apakah diukir begini? Itu akan Pak Guru berikan contoh.
Misalnya bersatu kita bercerai kita runtuh. Ini caranya menulis halus. Creng 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 jeng jeng. Itu ya. Bersatu kita bercerai kita runtuh. Silakan diikutin bentuk tulisannya. Di rumah ditulis pelan-pelan. Mana yang tebal, mana yang tipis, supaya tulisan kamu mantul, supaya tulisan kamu top chair, ya. Oke. Ini baru sistem latihannya. Kemudian mana yang akan ini dia yang akan kamu tulis. Ya. Thread. Nah, ini kamu tulis. Nah, sudah. Tinggal diikutin aja menulisnya. Di buku latihannya ditulis dengan tulisan Latin atau tulisan mana yang di atas garis, mana yang di bawah garis, itu dipaskan supaya cakep kelihatannya dan cantik. Cakepnya kayak kamu, cantiknya juga kayak kamu. Kalau Pak Jum gimana? Ya, bercanda sedikit. Baik anak-anak yang berkenan Allah Subhanahu wa taala, dengan tadi diberikan tugas kalian menulis, insyaallah berakhir pula pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Pak Jum mohon maaf. Ya, mudah-mudahan walaupun kita belajar daring, kalian tetap mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dapat juga pengalaman yang baru. Thank you, terima kasih. Nasrullah wa fathul. Assalamualaikum warahmatullahi